Selamat datang kembali di channel Angga Fidrian kali ini. Kali ini kita akan bicara tentang vonis Pak Tom Lembong yang baru saja diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sangat-sangat mengecewakan. Vonis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara untuk Pak Tom Lembong atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Hakim dalam putusannya tidak menyampaikan sama sekali bahwa Pak Tom Lembong ada niat jahat, ada mens rea dalam proses pengambilan kebijakan. Hakim tidak bisa membuktikan bahwa ada Rp1 pun yang diterima oleh Pak Tom Lembong. Ada Rp1 pun yang diterima oleh kerabat Pak Tom Lembong. Saudara, keluarga, cucu, sahabat, teman. Mereka tidak bisa membuktikan itu. Tapi Pak Tom Lembong harus tetap masuk penjara. Dalam proses pengambilan kebijakan pun sudah bisa dibuktikan. Pada fakta-fakta persidangan sudah disampaikan oleh para saksi, bahkan saksi yang disampaikan dan dibawa oleh jaksa. Bahwa penunjukan PTPPI dilakukan bukan oleh Pak Tom Lembong, penunjukan koperasi-koperasi bukan dilakukan oleh Pak Tom Lembong, penunjukan 8 perusahaan bukan dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Fakta-fakta yang tersaji di pengadilan selama proses pengadilan 23 pengadilan, 23 persidangan tidak dihiraukan oleh jaksa, tidak dihiraukan oleh hakim. Vonis hakim, penjelasannya plek ketiplek, sama persis seperti apa yang disampaikan oleh jaksa. Sehingga mungkin saja kerugian negara yang dihasilkan bukan dari aktivitas yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong, bukan dari kebijakan Pak Tom Lembong. Kerugian negara muncul dari persidangan ini. 23 persidangan dilakukan dengan biaya negara, jaksa dan hakim dibayar oleh negara, tidak menghasilkan apapun prosesnya. Ya, kalau mau kayak gitu dari awal aja, Pak Tom masuk penjara karena saya dapat arahan A, B, C, D, E, Pak Tom masuk penjara ya. Ini saya kasih vonis 4 tahun, selesai. Kita nggak perlu ribet-ribet. Dan kita semua sudah memprediksi banyak bahwa vonisnya akan 4 tahun dari 2/3 dari jaksa. Karena dengan 2/3 maka jaksa tidak perlu banding dan tugas mereka selesai. Semua beban diserahkan ke pengadilan yang lebih tinggi. Gitu kaitan dengan pengadilannya Pak Tom Lembong. Apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari sini? Pak Tom Lembong selalu bicara tentang saya cinta Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya yakin kalau Pak Tom Lembong ditanya hari ini, ditanya besok, ditanya lusa, dan ditanya setelah beliau keluar dari penjara, kata-kata beliau tetap sama. Beliau akan tetap mencintai Indonesia dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Mungkin saya tidak bisa baca kalimat itu lagi sih hari ini. Rasanya berat sekali ketika melihat ketidakadilan di depan mata saya sendiri. Biasanya saya tuh melihat ketidakadilan itu berita orang lain gitu. Ini orang yang saya kenal, orang yang saya tahu rekam jejaknya, orang yang saya tahu cara bekerjanya, harus divonis bersalah, padahal dia tidak salah. Harus mengalami ketidakadilan di negeri ini, apalagi kita yang orang biasa, orang Pak Tom, mantan menteri, punya rekan, punya teman di mana-mana, pernah megang kekuasaan, uangnya cukup. Buat kita-kita yang rakyat biasa, ketika kita dianggap salah sama pemerintah karena berbeda pilihan, berbeda posisi sama pemerintah, maka kita bisa masuk penjara. Karena kita bisa dikriminalisasi oleh orang yang nggak suka, orang yang punya kekuasaan. Lalu, kalau orang pintar, berintegritas, dan bekerja dengan baik juga harus mengalami hal ini, maka orang-orang yang punya keinginan yang sama mungkin akhirnya nggak akan mau. Akhirnya orang yang akan duduk di kekuasaan adalah orang-orang yang dianggap bisa kompromi sama kekuasaan, sama orang yang punya kepentingan. Bukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memang bekerja untuk negeri ini, untuk kemajuan negeri ini.
Dan juga investor, pengusaha, takut kayaknya bekerja buat Indonesia. Nah, mereka kan perusahaan justru masuk ke Indonesia ya pengen cari untung, selama untung itu masuk akal, selama prosesnya benar, selama cara berbisnisnya baik. Ya, setelah mereka melakukan itu pun, mereka bisa punya peluang masuk penjara. Dan kita tunggu aja. Jika memang ini akan jadi presiden, kita tunggu proyek-proyek yang secara jelas merugikan negara, secara jelas perhitungan memberikan kerugian negara, ya harus masuk juga dong. Mereka harus menemani Pak Tom kalau Pak Tom dianggap bersalah. Tapi kalau kita pakai akal sehat, harusnya Pak Tom tidak bersalah. Tidak, bukan hanya tidak divonis 4 tahun, tapi Pak Tom tidak bersalah dan dia harus bebas. Bebas dari segala tuntutan, bebas dari segala dugaan bahwa Pak Tom melakukan korupsi, melakukan merugikan negara, yang mana perhitungannya sampai hari ini kita tidak pernah tahu perhitungannya benar atau tidak. Sekian episode kali ini. Kita semua berdoa untuk Pak Tom Lembong dan keluarga. Semoga diberikan kekuatan dan semoga diberikan ketahanan dalam menjalani putusan dan ketidakadilan. Dan semoga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang harus mengalami ini, harus mengalami ketidakadilan. Dan semoga hukum di Indonesia bisa tetap tegak, memberikan keadilan kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya kepada penguasa. Dan satu lagi, semoga para hakim, para jaksa bisa menceritakan dengan baik ke anak-anaknya bahwa bapaknya dengan bangga pernah memutuskan bersalah, menuntut bersalah atas orang yang tidak bersalah. Dan bapak-bapak, jaksa dan hakim sekalian, saya berdoa dari tulus dari hati, semoga bapak-bapak, keturunan bapak-bapak, pasangan bapak-bapak sekalian diberikan akhlak yang sama dengan orang yang ingin Bapak bela dengan sepenuh hati Bapak sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.